Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 370 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar untuk keluarga kita. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat bolen pisang yang tanpa menggunakan korslet. Di video saya sebelumnya, saya sudah bagikan cara membuat bolen pisang dengan menggunakan korslet. Kali ini kita akan membuat bolen pisang tanpa korslet, tapi hasilnya tetap empuk, enak, manis, dan harum baunya. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahan untuk kulitnya: 250 gram tepung terigu protein tinggi. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 50 gram gula halus, 75 gram margarin, 3/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 100 ml air es. Langkah pertama, campur tepung terigu dengan gula halus, juga garamnya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Mengaduknya boleh menggunakan tangan ya. Kemudian masukkan air esnya. Aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, masukkan margarinnya. Ini kita aduk sampai kalis, sampai tidak lengket di tangan. Aduk terus sampai rata, sampai nanti kalis ya. Hasilnya seperti ini, tidak lengket di tangan kita ataupun di wadahnya. Kemudian ini kita istirahatkan kurang lebih selama 15 menit. Jangan lupa kita tutup permukaannya dengan selembar plastik supaya nanti tidak kering. Bahan berikutnya, bahan untuk pelapisnya: 125 gram tepung terigu protein tinggi, 75 gram margarin, 1 sendok makan minyak goreng. Semua bahan ini kita campur sampai rata. Kita aduk sampai nanti hasil akhirnya ini membentuk adonan yang tidak lengket di tangan, kalis dari wadahnya ya, seperti ini. Langkah berikutnya, adonan kulit yang sudah kita diamkan kurang lebih 15 menit, ini kita bagi jadi 20 bagian, kurang lebih beratnya masing-masing 24 gram. Lalu kita bentuk bulat-bulat seperti ini. Lalu adonan pelapisnya juga kita bagi jadi 20 bagian, kurang lebih beratnya 10 gram. Proses berikutnya, proses giling lipat. Ambil satu bagian adonan kulit, lalu ini kita giling setebal 1 mili. Lalu letakkan satu bagian adonan pelapisnya di tengah. Kemudian sisi kiri kita lipat ke tengah menutupi adonan pelapisnya. Lalu sisi kanan kita lipat ke kiri menutupi bagian pelapisnya. Kemudian bagian bawah ini kita lipat ke atas. Bagian atas kita lipat ke bawah. Hasilnya seperti ini. Lalu ini kita balik. Kemudian kita giling. Supaya mudah kita giling,
maka bagian yang terbuka ini yang jadi arah penggilingan kita. Jadi bukan seperti ini. Begini ya. Kita giling dengan hati-hati, jangan sampai robek. Jadi ini tidak perlu kita tekan ya. Seperti ini hasilnya. Lalu ini kita gulung dari bawah sampai ke ujung. Hasilnya seperti ini. Lalu ini kita giling kembali. Posisinya bagian yang terbuka, ini yang jadi arah penggilingannya ya. Ini kita giling kembali setebal 1 mili. Setelah kita giling setebal 1 mili, membentuk lembaran yang memanjang ini, lalu kita gulung kembali ya, sampai ke ujung. Hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah selesai proses giling lipat, lalu ini kita diamkan kurang lebih selama 15 menit sebelum kita cetak. Jangan lupa kita tutup dengan selembar plastik supaya tidak kering permukaannya. Bahan berikutnya, bahan untuk isinya. 10 buah pisang raja ukuran sedang. Kalau menggunakan ukuran besar seperti punya saya ini, cukup menggunakan 5 buah saja. Pilih pisang raja yang betul-betul matang supaya nanti hasilnya bisa manis dan harum baunya. Pisang kita kupas, kita bersihkan dari seratnya, lalu kita potong jadi 2. Berhubung ini pisang yang saya pakai ini cukup besar, jadi ini saya potong jadi 2, lalu saya belah jadi 2. Jadi 1 buah dapat 4 potong. Bisa kita tambahkan keju atau coklat ya, tapi ini saya bikin yang original, hanya menggunakan pisang raja saja untuk isinya. Bahan berikutnya, bahan untuk olesannya. 1 butir kuning telur. Ini kita aduk sampai tercampur rata ya, seperti ini. Kemudian kita membutuhkan loyang persegi, kurang lebih ukurannya ini 24 cm. Kita olesi dengan margarin. Kalau misalkan kita takut nanti lengket, bisa kita alasi dengan kertas roti, lalu kita olesi dengan margarin sampai rata bagian dasarnya. Cara mencetaknya, ambil 1 bagian adonan, lalu ini kita giling tipis, lebih panjang daripada panjang pisangnya. Lalu letakkan pisang di tengahnya ini. Kemudian bagian bawah kita lipat ke atas menutupi pisangnya, bagian atas kita lipat ke tengah. Pastikan pisangnya ini tertutup adonan. Kemudian bagian tepinya ini kita pijit-pijit ya. Kita pijit-pijit sampai rapat. Hasilnya seperti ini. Lalu kita letakkan langsung di atas loyangnya. Kita ulang, ambil 1 bagian adonan, lalu kita giling tipis, lebih panjang daripada pisangnya. Lalu kita letakkan pisangnya di tengah, kemudian ini kita lipat ke atas menutupi pisangnya, bagian atas kita lipat ke tengah juga. Kedua sisinya kita rapatkan dengan cara dipijit-pijit seperti ini ya. Rapikan, hasilnya seperti ini. Cara mengatur di loyangnya, bagian tepi dengan bagian tepi ini kita rekatkan ya, seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini hasilnya yang sudah selesai kita cetak, siap untuk kita panggang. Sebelum kita panggang, ini kita olesi permukaannya dengan kuning telur sampai rata.
Setelah kita olesi permukaannya dengan kuning telur sampai rata, lalu kita masukkan, kita panggang ke dalam oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu sampai betul-betul panas. Ini saya hanya menggunakan oven tangkring ya. Kalau oven kita diperlengkapi dengan pengatur suhu atau termometer, maka gunakan suhu sekitar 180 derajat Celcius. Tapi karena oven saya ini tidak ada pengatur suhunya, jadi ini main perasaan ya. Saya menggunakan api cenderung sedang. Tentu saja masing-masing oven ini berbeda karakternya. Jadi kita kenali oven yang kita gunakan. Kita panggang sampai matang. Pertama-tama ini saya letakkan di rak bawah ya. Nanti kalau sudah terlihat permukaannya putih baru saya pindah ke rak paling atas untuk menghasilkan warna coklat. Setelah permukaannya ini terlihat kekuningan, kita bisa pindahkan ke rak paling atas untuk menghasilkan warna coklat. Kalau oven kita diperlengkapi dengan api atas, kita bisa gunakan api atas untuk menghasilkan warna coklat. Nah, ini hasilnya bolen pisang tanpa korslet yang sudah jadi. Ini rasanya enak, manis legit, dan harum baunya. Karena tadi kita menggunakan pisang raja yang betul-betul matang. Walaupun tanpa menggunakan korslet, tapi hasilnya bisa berunggah seperti ini. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, gunakan pisang raja yang betul-betul matang supaya nanti hasilnya bisa manis rasanya dan harum baunya. Yang kedua, saat kita giling, jangan terlalu keras menekannya supaya nanti bisa mengembang dengan bagus. Yang ketiga, supaya nanti hasilnya bisa tetap empuk, maka setelah kuenya ini betul-betul dingin, kita simpan dalam wadah yang kedap udara. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat bolen pisang tanpa korslet yang rasanya tetap enak, manis, dan harum baunya untuk keluarga kita. Terima kasih telah menonton video ini.